Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi asrarihi wa anwarihi fidan amin. Halaman 5. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhanah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sekarang membicarakan rukun Islam. Sebelum kita membahas rukunnya, kita berbicara Islamnya. Islam itu apa? Menurut Al-Bajuri di sini Islam itu secara bahasa yaitu mutlaqul inqiyad, kepatuhan secara umum, baik pada hukum syariat atau hukum selain syariat. Sedangkan Islam secara syariat, secara istilah itu adalah kepatuhan hanya kepada syariat Islam. Itu Islam secara istilah. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat. Syahadah. Di sini syahadah itu tayakun, meyakini bahwa la ilaha atau kesaksian atau keyakinan bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi la ilaha tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, utusan Allah. Sekarang di sini dibicarakan dalam kasifatus sajanya. Ulama beda pendapat. Ada yang apakah Rasulullah ini hanya diutus pada tsaqalain saja, pada jin dan manusia saja, apakah diutus kepada yang lain? Ada yang mengatakan ulama bahwa Rasulullah juga diutus kepada malaikat. Syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah. Bagaimana? Apakah syahadah itu harus menggunakan bahasa Arab? Syahadat itu harus menggunakan bahasa Arab. Dalam sebuah kitab misalnya Tuhfatul Murid, ada sebuah ibarah ulama, walau ata bisyahadataini bil ujmiyati sahha islamuhu. Meski ia bersahadat bil ujmiyati dengan bahasa ajam. Bahasa ajam ini non Arab. Bahasa ajam non Arab. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, sahha Islam. Maka sah Islamnya, artinya dengan bersahadat menggunakan selain bahasa Arab cukup baginya untuk bisa masuk Islam. Artinya bisa masuk Islam. Wa in ahsana al-Arabiyya, meski ia bisa berbahasa Arab. Wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, mendirikan salat. Salat ini adalah ibadah badan yang paling utama. Jadi ibadah yang murni badan, artinya cukup melaksanakannya dengan badan, itu yang paling utama adalah salat. Yang cukup dengan badan itu kan seperti puasa, itu badan. Murni badan. Beda dengan haji. Untuk kita melaksanakan haji itu membutuhkan uang untuk biaya dan juga membutuhkan badan untuk pelaksanaan. Karena itu yang bukan badan murni itu boleh dibadal. Seperti haji kita boleh badal. Karena dalam pelaksanaannya tidak hanya harus menggunakan badan saja, tapi juga membutuhkan biaya. Kalau sholat itu badan murni, jadi tidak bisa kita dibadal. Tidak sholat zuhur misalnya, anaknya misalnya mengganti, tidak bisa, karena ini ibadah badan murni. Wa iqamus sholati wa ita'uz zakati. Di sini ada di sebuah ibarat, faidatun qala jumhurul ulama inna tafakkur. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tafakkur ini perenungan itu mempunyai nilai yang mempunyai nilai tinggi dalam Islam. La'allakum tatafakkarun misalnya. Karena dengan tafakkur
kita akan mengetahui sifat diri kita. Nah, sekarang membicarakan tafakkur. Tafakkur ini, perenungan ini ada 5. Bisa tafakkur fi ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jika orang tafakkur fi ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka bisa hal itu mengantarkan ia tawajjuh ilallah, menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menambah keyakinan. Au fi ni'matillah, atau tafakkur pada nikmat Allah. Kalau kita tafakkur merenungkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, wa yatawalladu anhul mahabbah. Jadi tafakkur tersebut akan melahirkan al-mahabbatah, cinta. Jadi kalau kita sudah merasa bahwasanya semua ini kita yang ada pada diri kita diberikan oleh Allah, yatawalladu anhu al-mahabbata. Jadi akan melahirkan mahabbah. Au fi wa'dillah, atau tafakkur perenungan, kalau kita merenungkan wa'dillah, janji baik Allah, yatawalladu anhu raubata, maka akan lahir dari tafakkur fi wa'dillah, janji baik Allah. Misalnya kalau ibadah itu akan mendapat surga, maka ia ada raubah. Jadi ada kesukarelaan, ada semangat, ada hasrat untuk melakukan lebih kuat lagi. Au fi wa'idillah, atau dalam wa'id, janji siksa Allah, janji ancaman Allah. Jadi kalau kita tafakkur misalnya ini orang maksiat itu akan masuk neraka, akan disiksa dan semacamnya, ini itu. Maka dengan tafakkur janji ancaman Allah itu akan melahirkan rahbah, rasa takut kepada Allah. Au fi taksirih nafsi, atau tafakkur berenungan terhadap kelalaian diri kita dari taat kita. Kalau ini dalam hari ini misalnya kita tidak taat dalam hal ini hal itu, jika kita tafakkur merenungi hal semacam itu, maka akan melahirkan yatawalladu anhul haya, malu. Kita sudah dikasih nikmat, dikasih ini itu, terus lalai, itu kan akan melahirkan malu. Karena itu al-haya minal iman. Haya itu bagian dari iman. Bil fathi wal mati. Wa qala aidan, jadi jumhurul ulama juga berkata al-husnu ala fuqdani ta'atin wa qala Ahmad bin Athaillah. Ahmad bin Athaillah mengatakan bahwa min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minat ta'ah. Salah satu tanda matinya hati kita mati ketika tidak ada rasa husnun, sedih, ketika ada ketaatan yang terlewatkan. Semalam waktu pagi misalnya ada waktu di mana duha, sholat duha kita lewat, kita tidak ada semacam hal yang sedih, atau semalam kita tidak tahajud misalnya, atau terlewatkan ketaatan kepada Allah dari kita, kemudian kita tidak merasa sedih, itu termasuk salah satu matinya hati. Dan watarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudis salat, dan tidak ada penyesalan ketika kita melakukan kedurhakaan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu termasuk min alamati mautil qalbi, hati kita ini sedang mati. Wa qala aidan al-husnu ala fuqdani ta'ati fil hali ma'adamin nukhudi ilaiha fil mustaqbal min al-istiqrar. Husnun, rasa sedih ketika kita terlewatkan ketaatan tapi tidak ada usaha untuk bangkit. Oke lah, misalnya sekarang nggak duha, besok kita akan duha, usaha misalnya. Ini termasuk minal ightirar. Cuman sedih saja, nggak ada usaha untuk perbaikan. Selanjutnya ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ya, menunaikan ya zakat, yaitu memberikan
zakat liman wujida minal mustahiqina fauran idza tamakkana minal ada'i ma wujubi ta'mimi wa huwa thamaniyatu anwa. Itu memberikan zakat kepada asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara ila akhirih. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan ini furidha fi Sa'ban, difardhkan, diwajibkan pada bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah. Jadi Rasulullah berpuasa tis'u Ramadanat dan selanjutnya haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib, tapi ketika ia haji tetap hajinya itu sah. Nah, tatim bilhamdillah. Tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.